Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi siswa-siswi kelas 7 SMP MTS yang berbahagia. Selamat datang di channel saya. Kita akan belajar tentang matematika ya, yaitu bab garis dan sudut. Ini materi kelas 7 semester 2. Sebelum kita pelajari, ini ada peta penjelasan dari materi. Garis dan sudut ini dua hal yang saling berkaitan dan berhubungan. Garis dan sudut dapat kita pilih nanti yang kita pelajari, yaitu titik, garis bidang, dan sudut. Karena titik garis bidang itu adalah hal yang tidak bisa dilepaskan dari yang lain, artinya saling berhubungan. Jadi nanti kita pelajari tentang hubungan dan pembagiannya, termasuk nanti kedudukan dan perbandingan. Kemudian untuk sudut akan kita pelajari tentang ukuran, hubungan, dan juga cara melukis dengan busur dan penggaris nanti. Untuk hubungan nanti ada yang berpenyiku, berpelurus, dan bertolak belakang. Kemudian ada juga sudut pada dua garis sejajar yang dipotong sebuah garis lain. Kita pelajari dari yang pertama, titik, garis, dan bidang. Ini adalah komponen dasar dari cabang matematika, khususnya tentang geometri. Kita baca dulu pengertian. Titik adalah sesuatu yang memiliki kedudukan tetapi tidak mempunyai ukuran, atau dengan kata lain berdimensi satu, tidak mempunyai panjang atau lebar, hanya satu ukuran saja. Disimbolkan dengan titik ini ya. Ini harusnya mungkin bisa lingkaran kecil yang hitam, noktah namanya, atau ini persegi kecil yang hitam. Artinya hanya titik gitu aja. Seperti dalam mungkin pelajaran bahasa Indonesia kan ada simbol titik, dan ini sama, simbolnya titik itu aja. Titik dituliskan dengan sebuah huruf kapital atau huruf besar, misalkan A besar, B besar, C besar, dan seterusnya, mungkin sampai Z. Hanya satu huruf saja. Contoh, ini ada warna biru titiknya, kemudian A, jadi titik dulu baru huruf kapitalnya. Ini adalah titik A, kemudian yang bawah adalah titik P, titik kemudian huruf P besar. Kemudian untuk garis adalah himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri dari lebih dari satu buah titik. Dengan kata lain, garis adalah kumpulan titik-titik. Ada beberapa titik berjejer kemudian menjadi satu atau terhubung, itu namanya garis. Jadi garis ini lurus ya ini, atau berderet kedua arah berlawanan sampai jauh tak terhingga. Jadi garis itu sebenarnya tidak terhingga panjangnya, tapi kan nanti kita menggambarnya ya terbatas, tidak mungkin sampai tidak terhingga karena ya medianya ya tidak mungkin cukup. Garis dituliskan dengan sebuah huruf kecil. Kalau titik tadi kan huruf kapital atau huruf besar. Nah, untuk garis ini cukup huruf kecil, misalkan A, B, C, D. Atau bisa juga dengan dua huruf kapital,
misal AB KL PQ, jadi ada dua huruf langsung bergandengan ini ya. Contohnya ini ada garis, kemudian ada huruf kecil di atasnya H, ini namanya garis H. Ada juga cara lain, di ujung-ujungnya atau titik paling ujung itu ada huruf kapital A dan B, dapat dinamakan garis AB. Jadi sama saja. Kemudian yang selanjutnya, bidang adalah himpunan dari garis-garis yang anggotanya terdiri dari lebih satu buah garis. Kalau garis adalah kumpulan titik, maka kalau bidang itu kumpulan garis. Kalau kumpulan kan lebih dari satu. Jadi bidang ini mempunyai ukuran panjang dan lebar atau berdimensi 2. Panjang dan lebar. Bidang dapat dituliskan dengan titik-titik sudut. Misal ABCD KLMN, ini huruf besar semua ya. Penamaan titik sudutnya itu besar semua, lazimnya seperti itu. Contoh ini ada bidang persegi panjang, maka titik-titik pojok atau sudutnya ada huruf kapital dan dinamakan bidang ABCD. Ada lagi trapesium, pojok-pojoknya atau sudutnya juga ada hurufnya, kemudian salah satu sudutnya ada simbol alfa, dapat disebut bidang alfa atau bidang PQRS, sama saja. Selanjutnya kita pelajari hubungan titik dengan garis. Kalau garis itu kan terdiri dari titik. Nah, untuk titik dan garis itu kalau kita lihat ini ada beberapa hubungan. Yang pertama adalah titik pada garis. Pada garis berarti titiknya tersebut ya di atas garis atau menempel pada garis tersebut. Misalkan seperti pada gambar berikut ini. Jadi titik A ini terletak pada garis. Ini di sini ya titiknya. Kemudian titik di luar garis, artinya titik tersebut tidak menjadi bagian dari garis. Jadi ada garis, kemudian titik P-nya ini di luar, bisa atasnya, bisa bawahnya, atau sampingnya. Yang penting ini tidak menempel atau pada garis tersebut. Kemudian hubungan titik dengan bidang sama dengan hubungan titik dengan garis, ada titik pada bidang, yaitu titik menjadi bagian dari bidang. Ada bidang, lah titiknya itu kan di dalam bidang ini, makanya titik pada bidang. Ini titik A, ini menempel, maksudnya ya ada di bidang tersebut. Kemudian yang kedua, titik di luar bidang, tidak menjadi bagian dari bidang. Misalkan ada bidang, lah titiknya kan di luar ini, titik P ini di luar bidang ini. Walaupun bidang ini diperpanjang sampai berapapun kan titik T-nya tetap ada di luar bidang ini. Kemudian yang selanjutnya hubungan garis dengan bidang. Yang pertama garis pada bidang, artinya garis tersebut menjadi bagian dari bidang atau terletak di bidang tersebut. Ini misalkan garis M ini ada di bidang oranye ini jajar ginjang. Kemudian garis tidak pada bidang, artinya tidak menjadi bagian dari bidang atau di luar bidang. Garis biru ini terletak di luar bidang trapesium. Garis K ini ya.
Yang ketiga, garis memotong bidang. Memotong ya artinya ada titik pertemuan antara garis dengan bidang ini yang disebut dengan titik ya. Jadi ini misalnya ada garis P atau bukan garis P ya, garis biru ini memotong atau menembus bidang jajar ginjang, maka persekutuan antara garis dengan bidang ini menghasilkan sebuah titik P. Ini artinya menembus ini ya, jadi bukan di atasnya tapi ini ke bawah nih, putus-putus ini maksudnya bawah bidangnya ini. Kemudian kedudukan garis dengan garis. Yang pertama, saling sejajar, yaitu kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong walaupun kedua garis diperpanjang. Misalkan ini garis M dan garis N, ini namanya sejajar, kemiringannya sama. Walaupun garis M dan N diperpanjang sampai kapanpun, sampai dimanapun, tidak akan pernah ketemu atau berpotongan. Jadi kuncinya dua ya, kemiringannya sama dan tidak akan berpotongan jika diperpanjang. Kemudian yang kedua, saling berpotongan, yaitu kedudukan dua garis yang mempunyai titik potong karena kedua garis saling bertemu atau pernah bertemu. Bertemunya cukup satu kali saja. Kalau nanti bertemu dua kali ya otomatis ya lebih dari 3 garis nanti. Jadi cukup saling bertemu satu kali menghasilkan titik temunya. Nah ini di sini garis M dan N ini menghasilkan titik di sini. Selanjutnya saling bersilangan, yaitu garis-garis yang tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Ini mungkin yang masih membingungkan perbedaan antara berpotongan dan bersilangan. Perlu diingat, kalau bersilangan itu tidak terletak pada satu bidang datar, jadi kan berlainan bidang datarnya. Walaupun mungkin seakan-akan berpotongan, tetapi karena berbeda pada bidang datar, akhirnya ya tidak akan pernah berpotongan. Misalkan pada kubus ABCD FGH ini ya, ini garis EG dan garis BD ini namanya saling bersilangan karena terletak pada bidang yang beda. Garis EG ini pada bidang EFGH dan garis BD ini pada bidang ABCD. Kan tidak mungkin bertemu ini kalau kita perpanjang. EG ke sana yang atas, kemudian yang DB ke sana. Tapi kok bukan sejajar ya. Walaupun ini sepertinya jaraknya sama, tidak sejajar karena tidak terletak pada bidang datar yang sama. Nanti ya namanya ini bersilangan. Demikian dulu adik-adik yang berbahagia materi tentang garis, titik, garis, dan sudut. Semoga dapat paham. Kita berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.